Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk bersama. Semoga dalam duduk bersama di sini menghasilkan manfaat yang banyak untuk kita semua. Baiklah, langsung saja. Hari ini saya akan mempresentasikan desiminasi modul 1.4 budaya positif ya, pada hari ini Senin 30 Oktober 2023. Materi modul 1.4 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Kita akan membahas yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang yang dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, makna kontrol itu sendiri, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Yang kedua, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi kita sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Lanjut, nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lanjut, memiliki keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, dan memiliki rasa humor. Nah, di sini bisa kita lihat stimulus, respon, terus teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Nah, di stimulus respon. Nah, realitasnya kebutuhan kita berbeda di teori kontrol. Kita lihat lagi, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain,
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Lanjut, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkan menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Nah, jenis motivasi ada dua, motivasi intrinsik dari dalam dan motivasi ekstrinsik dari luar. Motivasi intrinsik, motivasi internal merupakan motivasi yang datangnya bersumber dari dalam diri sendiri tanpa adanya ataupun dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti pengaruh dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik, motivasi muncul karena adanya pengaruh yang datangnya dari luar maupun orang lain. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini menurut Gosen 2004. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini menurut Gosen 2004. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi dari dalam diri ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pembentukan keyakinan kelas ya atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini bisa dilihat guru tugasnya, murid tugasnya, guru tugasnya bukan, guru tugasnya bukan. Ya, bisa kita lihat guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Sedangkan murid tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan
menyakiti atau disakiti. Nah, ini masalah pribadi. Memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid. Nah, ini sering kita lakukan. Menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Ya. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi orang lain, melakukan tugas guru, memutuskan untuk teman kamu. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1 ya. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Sedangkan keyakinan kelas 5 bisa kita lihat, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil diakui atas prestasi dan keterampilan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dan dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum tidak menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya. Pembuat merasa bersalah. Ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya. Bersalah atau rendah diri. Teman. Ya. Selanjutnya teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Selanjutnya manajer ya, atau manajer ya, manajer ya. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di sini bisa kita lihat restitusi segitiga ya, restitusi segitiga.
Ya, bisa dilihat di sini. Validitas tindak validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita lihat ya, validitas tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang keduanya, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Menanyakan keyakinan, ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu yang segitiga restitusi. Bisa kita lihat lagi permasalahan. Sisi satu, menstabilkan identitas, ya, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan yang memenuhi kebutuhan dasar. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah langkah 1 dan 2 sukses, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, dari sini saya sudah mencoba untuk menjelaskan tadi, semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah ya, selamat mempraktikkan. Bapak Ibu guru hebat, semoga kita semua diberi kemudahan untuk membangun budaya positif di kelas ataupun di sekolah ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Saya mau bertanya sedikit saja ya, mengenai yang saya jelaskan tadi. Satu saja pertanyaan. Ya, mengenai restitusi tadi. Nah, restitusi ini ya, di dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan ada restitusi. Nah, selama ini mungkin kita sebagai seorang guru melakukan restitusi yang di sini ya, menurut Ibu Gosen ini ya, mungkin belum sampai ke bawah-bawahnya ya, maksudnya sampai ke restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di dalam filosofi Ki Hajar ini sendiri itu perbedaan pendapat antara seseorang dengan orang lain ya, itu dianggap bukan sesuatu bukan sesuatu kesalahan atau sesuatu yang sangat kontra, tapi di sini ibaratnya perbedaan itu merupakan khazanah atau kekayaan dalam berpendapat. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di dalam kelas Bapak dan Ibu sudah melakukan restitusi yang menurut Gosen ini? Ya, silakan. Bisa melihat dari sini tadi. Bisa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti jelas sudah memberikan kesempatan. Sebenarnya kalau melihat ya, kalau restitusi itu sebenarnya kita pada umumnya guru-guru itu, selesai itu sudah melakukan. Cuma dengan istilah restitusi itu kan baru gitu ya, karena di kurikulum merdeka kan begitu. Nah, ada memang beberapa kasus anak-anak itu kan yang luar biasa gitu kan. Nah, kita menganggapnya itu bukan mereka itu tidak mereka melakukannya itu secara sadar. Nah, kadang mereka itu melakukan sesuatu itu mereka ya melakukan saja. Nah, gitu. Nah, kita ketahui bahwa mereka kan jiwa anak-anak gitu kan. Jadi mereka melakukan saja tanpa itu dia bahwa itu dia salah atau benar gitu. Nah, kita sebagai seorang guru yaitu meluruskan itu. Jadi dalam menentukan karakter. Nah, sepertinya begini,
anak itu mengambil sesuatu misalnya di meja gurunya, misalnya mengambil pensil ya, mengambil pensil itu kan sebuah kesalahan itu sebenarnya kalau menurut kita. Tapi bagi anak itu dia melakukan itu ngambil saja gitu. Nah, saya ingin punya gitu. Nah, saya mau menggunakan pensil itu. Tapi dari segi adabnya gitu, nah kan adab dari disiplin dia melakukan itu seharusnya kan dia izin gitu. Nah, jadi ketika itu anak melakukan itu kita panggil gitu. Nah, panggil. Nah, sebenarnya kalau mau pinjam izin dulu sama ustazah gitu. Nah, bukan mengambil begitu saja. Nah, itu kan kita mengembalikan dia kepada karakter dia sebenarnya. Oh, berarti kalau mau mengambil sesuatu dia harus izin gitu. Termasuk misalnya kita anak-anak itu melakukan kesalahan, misalnya dia berkelahi. Nah, dia berkelahi itu melakukan berkelahi itu kenapa? Nah, dia ingin membela diri baginya gitu. Nah, tapi misalnya kan dia ada dua murid gitu. Ada dua murid mungkin di depan pintu gitu kan. Nah, dua pintu itu. Nah, kemudian salah satu dari anak yang ketiga ini mau lewat gitu kan. Mau lewat saja gitu. Nah, ada salah satu anak itu dia meluncurkan kakinya sehingga anak itu terjatuh gitu atau terjungkal gitu. Nah, bagi mereka itu main-main gitu. Nah, pada akhirnya itu bukan hal yang positif, bukan karakter yang baik gitu. Nah, pada waktu kita melihat itu, nah kita memanggil anak itu bukan berarti kita marah ke mereka gitu. Nah, kalau kita telusuri misalnya anak itu melakukan kesalahan, tahu nggak itu asalnya? Nggak tahu sudah. Nah, seperti itu. Nah, kita sebagai seorang guru yaitu tadi. Nah, ini tidak baik. Nah, jadi kalau melakukan lagi, nah itu ada konsekuensinya gitu. Nah, makanya itu perlu data tertib kelas itu tadi ya. Itu kan kalau kita buat data tertib kelas itu kan ada konsekuensi yang mesti kita buat. Nah, itu yang mestinya kita kelas itu ada gitu. Nah, dan itu perlu dirapatkan di KKG sedang. Kemudian seperti itu ya. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan anak yang dia lakukan dia tidak tahu. Nah, sebagai seorang guru kita melakukan restitusi itu. Itu kalau menurut anak saya yang lainnya. Nah, kemudian dalam hal ini kita sebagai seorang anak belum tentu anak banyak tahu ya. Karena mengakui kalian luar biasa ya guru penyerah. Tepuk tangan yang untuk guru penyerah. Jadi anak merasa yang hal yang positif sebenarnya kalau kita ibaratnya itu kan yang masuk salah satu dari apa yang menjadi program pemerintah guru penggerak gitu kan. Nah, ada yang lebih hal ini lagi positif lagi kalau kita melakukan itu. Apa yang kita tahu sekarang ini benar-benar kita implementasikan di dalam kelas kita, bukan hanya di kelas sih, yaitu di sekolah gitu kan. Jadi bukan hanya teori-teori saja yang kita tahu, tapi bagaimana ilmu itu kita implementasikan ke anak didik kita dan sekolah itu. Nah, jadi bukan hanya konten saja yang kita gembor-gemborkan kan, maksudnya begitu. Tapi bagaimana aplikasi yang kita dapat itu memang benar-benar anak itu melakukan, kemudian kita juga tahu kita sebagai seorang guru gitu. Nah, terus meneruskan itu dan sebagainya. Nah, itu. Jadi tugas kita juga itu kan ada restitusi menguatkan. Nah, anak itu kan misalnya kita menguatkan anak-anak itu. Jadi kan sekarang itu kan banyak yang misalnya saling membuli dan sebagainya. Nah, itu kan bisa jadi kata-kata ataupun yang lainnya kan. Nah, jadi tugas kita itu, nah sebenarnya temannya tadi, misalnya kalau dia membuli, misalnya nyebut nama orang tua kan, otomatis kan anak-anak itu kan dor gitu, nangis dan sebagainya. Nah, bagi seorang guru apa yang mesti kita lakukan dalam hal itu? Nah, kita menguatkan anak itu. Nah, sebenarnya kalian harus bangga bahwa kalian punya orang tua. Nah, itu. Nah, jadi banyak hal yang perlu kita pakai. Jadi anak itu lebih, kalau dibully seperti itu lagi, saya nggak perlu nangis. Gitu. Saja mungkin sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dalam hal ini saya tidak sifatnya tidak bertanya Ustazah, tetapi mengomentari gitu dari apa yang Ustazah sampaikan tadi. Seperti di materi restitusi ya, itu Masya Allah sangat luar biasa sekali. Mungkin bagi kita itu istilah baru ya, istilah baru yang baru kita dengar itu di sebelumnya ya mungkin kita sudah menerapkan itu, tetapi kita nggak tahu kalau itu adalah contoh dari kegiatan restitusi.
pada kurikulum merdeka. Nah, jadi pada aplikasinya di kelas, terkadang ketika kita menemukan ada seorang anak atau lebih beberapa anak yang melakukan kesalahan di mata kita gitu, terkadang kita sebagai guru refleks menyikapi permasalahan yang anak-anak lakukan itu langsung refleks, langsung marah kepada anak itu, kemudian hanya melihat dari sudut pandang kita saja sebagai guru bahwa anak itu salah gitu. Tetapi dengan adanya materi yang saya sampaikan tadi tentang restitusi, membuat kita terbuka itu, bahwa ketika ada anak yang melakukan kesalahan, tidak seharusnya kita langsung menganggap bahwa anak tersebut salah, tetapi dengan hati yang tenang, pertama mungkin tenangkan hati kita dulu, kemudian kita panggil anak tersebut, tapi tidak di forum, tidak di depan anak-anak yang lain. Kemudian kita ajak bicara anak tersebut, kenapa melakukan tindakan tadi, kemudian apa yang melatar belakangi, kemudian ajak anak tersebut berdiskusi, kira-kira sikap yang dilakukan tadi itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, seperti itu. Karena kalau di kurikulum merdeka ini ternyata bukan lagi aturan kelas atau tata tertib, ya. Kalau tata tertib atau aturan kelas itu cenderung satu arah, hanya dari arah guru. Guru maunya kelas ini begini. Nah, sementara beda dengan istilah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu disusun bersama-sama dengan anak, disusun bersama-sama dengan anak, sehingga kedua belah pihak nyaman ketika berada di dalam kelas. Jadi, kita agar pembelajaran kita ini nyaman, anak-anak maunya seperti apa? Misalnya gitu. Ini Zah, boleh kalau kami punya pendapat, kami boleh mengajukan pendapat Zah. Baik, kita tulis ya. Dipersilakan mengeluarkan pendapat. Apalagi kira-kira gitu, misalnya ketika ada teman bicara kita diam. Jadi kita saling menghormati Zah. Baik, kita tulis dan seterusnya. Nah, jadi dengan materi yang saya sampaikan tadi, sehingga diharapkan kita sebagai guru mau mendengar apa yang menjadi alasan anak, karena terkadang apa yang kita lihat tidak seperti kenyataannya gitu. Kadang-kadang anak-anak itu punya alasan tersendiri. Nah, dari situlah akhirnya kita sebagai seorang guru berdiskusi bagaimana untuk memperbaiki sikap ke depannya. Mungkin itu Ustazah, dan sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya pribadi sebagai guru bisa menerapkan restitusi ini di dalam kelas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semua ya. Alhamdulillah diseminasi pada hari ini tentang budaya positif sudah terlaksana dengan baik. Semoga kita ke depannya menjadi guru-guru yang amanah, hebat, bertakwa kepada Allah ya. Semoga apa yang diamanahkan orang tua ya pada kita itu memang benar-benar kita jalankan dengan baik ya. Memandang kesalahan bukan itu sesuatu kesalahan, tetapi memandang kesalahan itu pandanglah dengan pandangan yang positif. Mungkin itu ya kalimat akhirnya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.